warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar semuanya, jumpa lagi di channel Guru ID XIPS Indi. Dukung terus perkembangan channel dan cara like, subrek, dan beri komentar positif di setiap konten-kontennya. Mudah-mudahan kontennya bisa selalu memberi manfaat buat para pembelajar semuanya. Kali ini kita masih berada di konten tips reaction. Tiba-tiba reaction saya sudah mengetik kata-kata indah di search YouTube VOB Aba Ersa, dan muncullah salah satu video yang akan kita reaction kali ini. Aba Ersa, sosok dibalik kesuksesan Voice of BC Prod VOB. Kita ketahui Aba Ersa adalah manajer sekaligus guru dari Voice of BC Prod, 3 band metal hip hijabers yang sangat fenomenal dan mendunia. Ada Siti, ada Marsha, ada Widi di sana, dan Aba Ersa lah guru mereka. Aba Ersa yang menemukan dan mengembangkan, memupuk potensi mereka sehingga mereka tumbuh menjadi satu band yang solid, kritis, mengkritisi fenomena-fenomena pendidikan, sosial, dan lirik-lirik yang mereka tulis sangat berisi, bermakna tentunya. Mari kita simak seperti apa sih metode belajar atau proses belajar mengajar yang diterapkan Aba Ersa sehingga lahir siswa-siswa atau pelajar-pelajar kritis seperti VOB ini. Seperti apa proses belajar mengajar, tapi di video ini saya menemukan bahwa Aba Ersa itu tidak senang dengan kata mengajar. Aba Ersa lebih tertarik dengan kata istilah teman belajar. Jadi seperti apa metode yang diterapkan Aba Ersa pada kelasnya, pada sekolahnya dalam mendidik murid-muridnya. Kita simak videonya. Jadi kalau di dalam kelas terus gimana tuh? Ya waktu itu saya sekarang sebenarnya kan mengembangkan 3 metode ya. Yang pertama metode pertemanan. Oke. Dianggap berhasil sama cuma 1 orang teman sih. Metode pertemanan. Dianggap berhasil gitu. Setelah ditonton banyak orang, mereka kayaknya akan sepakat itu berhasil. Iya, tapi saya merasa gagalnya gini karena saya dianggap jadi temperamen di sekolah. Selembut Anda ini punya temen, pernah dimarahin temen nggak? Temen deket, pernah dimarahin temen deket nggak? Pernah dong. Pernah. Galak mana temen deket sama guru? Galak guru kalau menurut saya. Ya itu, kerennya tuh itu. Padahal temen itu pasti marahinnya, oh anjing lu. Bahasanya kasar kan? Kasar, kalau dia kan kasarnya temen kan kita bisa terima. Nah itu, kenapa guru padahal nggak kasar-kasar amat tapi nggak bisa terima? Nah, saya karena mengadopsi pertemanan secara naluri, marahnya sebagai marah teman, sekasar teman itu kalau marah di sekolah. Sesayang itu sama teman, setakut itu teman kenapa-napa gitu. Wah, berarti itu kategori galak dong. Galak dong. Iya. Dianggap galak. Dianggap galak. Iya, tapi kan anehnya kalaupun dianggap galak gitu, bisa saya marah nih. Sejam kemudian kan lupa, ketawa-tawa lagi kayak biasa. Bisa gue ngerti kalau itu. Iya. Tapi gak pernah. Itu tadi 1 tuh, baru 1, 3 kan? Oke. Sebelum lanjut ke metode berikutnya, metode yang kedua, ketiga, kita bahas metode pertama, metode pertemanan. Kita bandingkan dengan teori Goosen ya. Jadi Goosen itu berteori bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang pertama itu sebagai penghukum, jadi guru penghukum. Terus posisi kontrol kedua, pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol ketiga, teman. Dan posisi kontrol keempat, pemantau. Dan posisi kontrol terakhir adalah manajer. Yang ini yang diharapkan oleh Goosen menjadi posisi ideal untuk guru sebagai manajer. Kita kembali ke posisi teman, posisi kontrol guru teman menurut Goosen. Ini menurut Goosen, bukan menurut Aba Ersa. Jadi di posisi kontrol guru sebagai teman itu, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat,
tidak Bapak pernah bantu ini itulah, ya, murid akan berkata itu. Terus hasilnya murid akan ketergantungan. Oke. Terus apa lagi ya? Kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Oh ya. Lanjutnya, murid akan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, ternyata begitu. Itu harapan murid ya. Dia akan berkata begitu. Dampaknya pada murid akan lemah, tidak mandiri, tergantung. Oke, ini teori menurut Goseng. Tapi menurut Abah Ersa mungkin berbeda ya. Maksudnya metode pertemanan itu. Oke, kita lanjut saja. Apa yang kedua? Metodenya satu pertemanan. Nah, gara-gara itu kemudian kan saya akhirnya jadi bingung. Wah, ini ternyata enggak. Karena kemudian saya ketakutan dengan ini. Tahukah maksud Abah Ersa ini metode pertemanan dengan guru ya, bukan dengan murid? Oke, lanjut saja. Dengan kejahatan verbal. Oke. Saya nggak yakin semua anak kemudian kekerasan verbal ya. Kejahatan verbal, kekerasan verbal gitu. Takut dengan itu. Ya, kemudian saya pakai metode mendengar. Oh, udahlah, saya lebih banyak mendengar deh. Mendengar, oke. Saya melakukan pembelajaran di kelas baik. Dari apa yang mereka lebih mendengar rasakan aja deh. Saya di kelas menantang mereka untuk menstimulus mereka untuk bertanya deh. Kalau istilah Mas Pais teman saya itu, jadi benar tuh anak-anak itu dilatihnya harus bertanya bukan menjawab. Betul, ya, setuju. Iya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya juga banyak bertanya ke anak-anak juga banyak bertanya ke saya. Jadi kadang di kelas itu kita saling bertanya, gak ada jawabannya sama sekali. Tapi kemudian beberapa hari kemudian kita sama-sama ngerti, oh itu jawabannya sebenarnya malah gitu. Konsepsi mendengar, mendengar aktif. Nah, akhir-akhir ini konsepsi mendengar itu kemudian kurang efektif dengan kemuncul. Yang sekarang itu kan disebutnya generasi Z ya, kalau SMP sekarang itu, ya. Generasi yang mulai terbatas pendengarannya, ya daya jangkau dengarnya kan pendek ya, ya gara-gara di medsos yang serba cepat itu, betul, serba cepat, serba terpusat pada yang dibutuhkan generasi itu gitu. Nah saya juga kembali lagi ke awal tuh, kenapa ya guru tuh selalu sulit gitu. Sudah dengan berbagai metode gitu, sulit terus gitu, mental terus. Setiap generasi itu kok beda-beda, di ini berhasil, di ini enggak gitu. Yang di generasi ini apa ya kira-kira yang pas gitu. Nah, beberapa kawan gitu menganggap generasi sekarang itu generasi payah deh. Generasi yang susah diajar ya. Susah diajar, tapi kalau itu sih saya masih santai gitu dengarnya. Tapi bilang generasi sekarang itu payah gitu, suram, tidak tahu apa-apa gitu, saya nggak setuju gitu. Iya. Karena susah diajar itu dalam konteks cara mengajarnya sudah tidak sesuai lagi dengan zaman mereka. Makanya orang-orang ekspresinya anak sekarang susah diajar gitu. Padahal caranya aja mungkin yang keliru. Tapi di kelas ada banyak hal-hal yang mereka bisa tahu gitu. Ini pengetahuan di zaman saya kok mereka bisa tahu gitu. Kayak istilah-istilah psikologi coba. Anak-anak sekarang kan begitu fasih gitu. Ngomongin healing gitu, ngomongin. Dulu kita dengar kata healing kan pasti Oke, sekarang anak-anak berada pada apa ya, disebut generasi Z dan bisa juga disebut generasi Alpha. Generasi Z itu yang lahir tahun 1996 sampai 2009. Sedangkan generasi Alpha yang lahir 2010-an ke atas. Oke, kita lanjut. Kamu kenapa gitu depresi kenapa? Dan ternyata guru mereka itu adalah TikTok gitu, orang asing. Oh ya, saya pakai metode guru asing sekarang. Iya, guru asing. Guru asing itu adalah saya jadi orang yang nggak perlu menjadi beban buat mereka gitu. Jadi nggak perlu saya membebani mereka dengan relasi-relasi. Jadi dengan dua modal pendekatan sebelumnya, pertemanan dan mendengarkan gitu. Ya saya cukup berbagi yang saya tahu gitu. Mereka akan memilah sendiri kok yang mereka butuhkan dan yang tidak butuhkan. Paling syaratnya yang nggak boleh baper. Guru asing yang dimaksud di sini apa ya? Murid belajar pada media sosial, TikTok, YouTube, dan googling. Itu maksud dari Abelsa mungkin ya, mengenai guru asing itu. Oke, lanjut. Babak akhir
Saya mau tanya karena Anda sarjana sastra dan aktif tadi bikin beberapa kelompok sastra, kelompok musik, kelompok teater. Gimana dengan perkembangan literasi di sekolah Anda deh, atau di sekolah-sekolah yang pernah Anda ajar gitu? Menurut pengamatan dan pengalaman Anda aja. Kalau secara kuantiti gitu, secara kuantiti sebenarnya saya tidak percaya kalau literasi di Indonesia itu menurun gitu, secara kuantiti. Ya karena itu ada medsos gitu, ada medsos yang membuat si anak-anak sekarang menyerap literasi gitu, menyerap literasi sesuai dengan yang mereka guru butuhkan. asing, ya. Literasi musik gitu, literasi apapun gitu yang mereka serap. Tapi kalau secara esensi gitu, secara kualitas ya emang mungkin faktor umur ya. Saya juga mulai khawatir. Kenapa? Ya apa ya, kekuatan baca dan pikir tuh semakin rapuh kalau menurut saya melihat akhir-akhir ini. Oke. Demikian video reaction kali ini mengenai metode mengajar yang diterapkan Aba Ersya. Ternyata ada 3. Ada metode apa tadi ya? Metode pertemanan, terus metode mendengarkan, terus metode guru asing. Seperti itu namanya Aba Ersya dalam mendidik murid-muridnya hingga voice of BC Prod mendunia. Demikian konten kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan konten-konten reaction VOB berikutnya. Thank you.